Pasangan Jali. Om Swastiastu. Baik, sebelumnya ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi unit 3. Selamat pagi Bapak Guru dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan kami kelompok 3 yang akan memaparkan mengenai peluang dan juga tantangan penerapan Pancasila dalam era globalisasi. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan saya Putu Ayulia Maharani dari nomor absen 38. Perkenalkan, nama saya Madalita Pujaya, absen 23. Perkenalkan, nama saya Igu Singur Ramade Krisananda Kalana dan nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Imade Galang Surya Nugraha, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Niputi Tamarendari, nomor absen 35. Baik, sebelum mulai materi, di sini kami akan menjelaskan mengenai rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah pengenalan dan juga pembukaan. Yang kedua adalah pemaparan materi. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Yang keempat adalah pemaparan teknis game. Yang kelima adalah games dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, pertama-tama akan dimulai dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Pancasila merupakan dasar negara atau ideologi bangsa yang menjadi landasan dalam pembangunan bangsa. Pancasila berasal dari kata panca yang artinya 5, sila yang artinya prinsip-prinsip dasar. Di abad ke-21 ini ditandai dengan kemajuan teknologi. Tentunya kita dimudahkan dalam melakukan sesuatu. Tetapi hal ini juga berdampak negatif kepada kita. Lantas, bagaimana hal ini berkaitan dalam konteks penerapan Pancasila? Maka dari itu, simak video yang kami berikan di grup WA. Baik, kepada masing-masing kelompok dipersilakan untuk membuka grup WhatsApp dan kita sudah mengirimkan videonya. Kami berikan waktu 5 menit untuk menyimak videonya. Baik, dikarenakan waktunya telah habis, maka dari itu kepada masing-masing kelompok dipersilakan untuk menutup bukunya dan memberikan kami pertanyaan dengan maksimal 3 kali pertanyaan. Baik, Saudara Arman, silakan. Baik, ini mau bertanya nanti kita mulai. Perkenalkan, nama saya Ibu Darmadi dari kelompok 1. Baik, ya, jadi kali ini kami ingin menanyakan, kalian tadi kan menjelaskan beberapa ideologi yang menjadi tantangan kalian dalam penerapan Pancasila di era globalisasi ini. Nah, menurut kalian ideologi manakah atau tantangan ideologi yang mana yang paling menjadi sumber yang
yang paling sulit untuk dirubah. Baik, sekian, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua, Galus. Perkenalkan, nama saya Niman Galuran Tsunami, perwakilan dari kelompok 1. Saya mau bertanya, di era globalisasi ini kan, bagaimana cara kalian jika ada beberapa oknum yang tidak menerapkan Pancasila di kehidupannya? Nah, menurut kalian bagaimana cara menyikapi oknum tersebut? Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Nela. Saya izin bertanya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusaya Mulia Persadi dari kelompok 4. Di sini kan ada ideologi alternatif yang dimaksud apa sih yang permukaan tadi? Ada konsumerisme. Konsumerisme ini bertentangan sama ideologi Pancasila yang mana ya? Baik, untuk pertanyaannya akan kami tampung dan kami meminta waktu untuk diskusi terlebih dahulu. Baik, di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan tadi oleh yang pertama oleh kelompok 2 ya. Ya, oke. Dari pertanyaan Dharma yang dimana langsung intinya ya, yang dimana apa sih ideologi yang paling menantang untuk Pancasila dalam kehidupan global ini? Yang dimana menurut kami sendiri adalah ideologi konsumerisme. Mengapa? Karena yang dimana konsumerisme itu adalah sikap atau kecenderungan untuk terus-menerus mengonsumsi barang atau jasa tanpa batas. Yang dimana ini sangat bertentangan dengan sila kelima dan ketiga. Mengapa? Karena contohnya seperti fenomena yang terjadi sekarang, adanya toko online yang menjual harga di bawah rata-rata, yang dimana produk itu merupakan produk luar negeri. Yang dimana hal ini akan berdampak pada matinya UMKM karena sudah dikuasai oleh produk yang ada di online shop ini. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, saya akan jawab dari kelompok 1 yang diberi pertanyaan oleh Galuh. Untuk menyikapi oknum yang melanggar aturan Pancasila seperti itu, mungkin di Indonesia Pancasila sudah diterapkan oleh beberapa orang, tapi Pancasila juga tidak sepenuhnya diterapkan oleh orang-orang atau oknum-oknum. Jadi cara kita mengantisipasinya, kita akan menjadi contoh yang baik supaya oknum-oknum yang melanggar tersebut bisa mencontoh dari diri kita sendiri. Bisa diterima? Baik, untuk pertanyaan terakhir adalah pertanyaan dari Naila, yang dimana konsumerisme bertentangan dengan ideologi yang mana. Nah, sama halnya seperti jawaban kita sebelumnya, bahwa konsumerisme adalah ideologi yang paling sulit untuk dirubah, dikarenakan adanya perilaku konsumtif ini di masyarakat akan berdampak pada kepekaan sosial yang cenderung mengabaikan dan juga tidak peduli dengan lingkungannya. Nah, konsumerisme ini bertentangan dengan sila kelima karena hal tersebut termasuk tidak adil, dan sila ketiga dikarenakan hal tersebut menjadi salah satu akibat dari banyaknya produk luar yang terjual dibandingkan produk dalam negeri, sehingga produk lokal dan juga UMKM akan mati dan juga tergeserkan. Apakah jawaban dapat diterima? Baik, untuk kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan teknis game yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang dimana selanjutnya kami akan menjalankan game, tapi sebelumnya kami akan menjelaskan teknis gamenya terlebih dahulu. Yang dimana perwakilan kelompok, semua perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil soal yang ada di depan yang sudah kami siapkan. Acak. Lalu yang dimana yang mengambil soal ini akan kembali ke kelompoknya masing-masing untuk menjawab soal tersebut. Lalu di kertas jawaban yang telah kami sediakan di depan. Lalu kemudian jawaban yang telah ditulis tersebut jika sudah selesai dibawa ke depan, lalu kemudian diberikan ke kita. Langsung ditempel ke depan sesuai kelompoknya, sesuai kelompok yang sudah ada di depan ini. Lalu setelah selesai menempel, kelompok yang sudah selesai menjawab tersebut boleh mengambil jawaban yang ada di depan jika masih ada soal yang ada di depan jika masih tersedia.
Jadi rebutan sistemnya, kalau misalnya sudah ditempel, boleh lagi ngambil soal sebanyak-banyaknya, tapi satu-satu. Jadi kalau misalnya udah sampai tempel, satu lagi ngambil soal sampai soalnya habis. Ya, ambilnya hanya Udah disediakan jadi kertas tinggal dicopot ya. Jadi nanti masing-masing jawabannya jikalau benar itu akan mendapatkan poin 2, dan misalnya itu jawabannya salah akan -1. Dan kelompok yang 3 kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi akan mendapatkan reward dari kita. Baik, untuk perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Ya, nggak langsung ngambil. Maju dulu. Satu, dua, tiga. Kertas jawaban bisa langsung ditempel di kolom-kolom yang sudah disediakan. Dengan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan 25 sendiri, tantangannya global. Belum ada ngumpul nih kelompok 1. Masih imbang nih. Lihat kelompok 4 pemimpin ya. Kelompok yang lain. Jangan kepala. Soalnya masih banyak. Enggak kak gitu, enggak gitu. Min 1. Kok min 1? Gimana? Bangsa lagi. Apa gitu? Karena kan satu proyek. Iya, teman.
Baik, 1, 2, 3 mulai. Baik, jadi di sini kita sudah menemukan 3 kelompok dengan poin teratas, yaitu yang pertama adalah kelompok 1 dengan perolehan poin 4. Yang kedua adalah kelompok 4 dengan perolehan poin 8. Satu ini. Satu kata. Yang pertama adalah kelompok 4 dengan perolehan poin 8. Yang kedua adalah kelompok 8 dengan perolehan poin 6. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, cekrit. Satu, dua, tiga, cekrit. Ada semua, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Kelompok 3 membahas materi tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila dan di era global. Jadi sebelum kita akhiri, ini masih waktu lagi 5 menit mungkin salah, 5 menit ya. Saya ingin membahas pertanyaan dulu dari yang pertama. Siapa lagi bertanya? Ya. Tadi kan kamu jelaskan itu ada tantangan kita dalam era global itu adalah ideologi. Kita bertanya ideologi manakah yang menjadi tantangan terbesar kita sebagai warga Indonesia dalam menghadapi globalisasi? Ya. Ideologi, jadi bukan konsumerisme, itu bukan ideologi sebenarnya, tapi itu adalah gaya hidup. Jadi yang paling sering menjadi tantangan bangsa kita, khususnya di bidang ideologi, tantangan kan ada 5 tuh: ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Jadi kalau konsumerisme itu termasuk sosial, budaya, bukan ideologi, karena dia adalah gaya hidup. Kalau ideologi biasanya adalah ideologi liberalisme dan komunisme. Jadi bangsa kita menganut di mana kebebasan itu kebebasan yang bertanggung jawab. Sedangkan di liberalisme itu ada private liberalism. Jadi persaingan bebas, sebebas-bebasnya. Negara tidak boleh tercampur dalam kebebasan itu. Negara hanya boleh membuat regulasi, bukan membatasi, tapi hanya mengatur aja. Biarkan rakyat berusaha sendiri. Sehingga muncullah individualisme. Ini yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Kita bukan manusia individualis, walaupun sebenarnya manusia itu pada dasarnya adalah monodualistik. Satu pihak adalah individual, di pihak lain adalah sosial. Kalau liberalisme itu lebih menekankan pada individual. Sedangkan komunis berasal dari kata komunal, bersama. Tidak boleh ada milik pribadi seperti di liberal, tetapi semua milik bersama. Sedangkan Indonesia di antara kedua itu ada hal-hal yang boleh milik pribadi, boleh milik dia harus menjadi milik bersama. Makanya di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai oleh pribadi, harus negara yang menguasainya untuk sepenuhnya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi dua ideologi itulah yang menjadi ancaman bagi kita. Kita pernah terancam oleh ideologi komunis tahun 48 sampai puncaknya tahun 69. Kita pernah menerapkan ideologi liberal ketika penerapan RIS. Tidak cocok. Yang cocok adalah
Pancasila. Nah makanya kedua ideologi itu merupakan ancaman bagi kita. Paham ya? Yang kedua apa tadi? Ya. Di era globalisasi ini bagaimana cara jika ada oknum yang tidak menerapkan Pancasila di kehidupannya? Bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Minggu yang lalu kan kita bahas nih, nilai-nilai dalam Pancasila ada 3. Nilai universal atau nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis. Jadi nilai-nilai yang dilanggar nanti kan ditentukan oleh itu. Nanti ada instrumennya. Ketika katakanlah orang yang semestinya dia adalah manusia yang berketuhanan, terus dia seenaknya membubarkan orang yang beribadah, maka dia bisa undang-undang tentang apa? Bisa tentang pasal 156A, tentang pasal 175 itu tentang pelecehan agama, melarang orang beribadah, itu tidak boleh. Jadi itu tergantung dari nilai instrumen mana yang dia langgar. Maka perilaku manusia Indonesia kan kemarin juga harus ada 3 nilai ini. Jadi Pancasila itu punya nilai. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumen, dan nilai praksis. Nah ketika pelanggaran yang dipertanyakan kan nilai praksis tuh, ya kan? Nah nilai praksis ini yang mana yang dilanggar? Lihat nilai instrumennya. Undang-undang yang mana? Karena instrumen kan undang-undang. Undang-undang apa? Jadi seperti yang saya bilang, kalau dia melanggar, katakanlah melarang orang beribadah, kemudian melecehkan agama, itu dituntut dengan pasal 156A atau pasal 175. Gitu loh. Itu undang-undangnya. Jadi tergantung nilai praksis yang mana yang dilarang, yang dilanggar oleh orang tersebut, sesuaikan dengan nilai instrumennya. Hal ya. Terus yang terakhir nih, ya. Jadi saya menanyakan tentang konsumerisme ini, Pak. Konsumerisme ini kan gaya hidup yang boros gitu. Saya nanyain tadi ideologi Pancasila yang mana sebenarnya yang bertentangan sama yang ini, karena kalau menurut saya pribadi, orang tuh nggak apa-apa dia boros asalkan dia memang ada uang. Kalau emang dia ada uang ya udah dia nggak apa-apa kalau misalnya dia boros gitu. Kenapa itu bertentangan sama ideologi Pancasila? Jelas bertentangan karena begini, kita nggak boleh dong dalam kehidupan berbangsa bernegara seenak dewi kan begitu kan. Lihat Pancasila sila kelima. Nilai-nilai sila kelima salah satunya itu adalah hidup sederhana dan bersahaja. Itu loh nilainya. Nah kalau kita boros yang memunculkan perilaku konsumerisme di mana dia menganggap bahwa kebahagiaan itu hanya semata harta, ya kan begitu kan? Nah ketika Anda hidup boros, ini tidak akan bisa dipisahkan, biasa disebut dengan flexing, kan begitu? Ini masalahnya, hidup flexing itu yang selalu pamer kemewahan. Dan kadang-kadang kemewahan yang dia pamerkan, bahkan hartanya didapatkan dari cara-cara yang tidak halal. Apakah korupsi, penyuapan, atau dan cara sebagainya. Inilah yang ditakutkan oleh akademikian, maka bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Salah satunya itu adalah nilai sila kelima, yaitu hidup sederhana dan bersahaja. Nggak boleh hidup boros, karena boros nggak ada keuntungannya. Karena yang jelas kalau Anda hidup boros, nggak ada manfaatnya itu, kecuali pamer. Ih, murah banget, baju yang seharga 300 juta murah banget, padahal baju kaos. Terus untuk apa? Nggak ada. Ternyata sumber dananya dari mana? Dari cara yang melanggar peraturan perundang-undangan. Itu kadang-kadang kan orang itu boleh lah beraktualisasi. Yang penting ketika Anda melaksanakan nilai-nilai Pancasila, Anda harus sesuai dengan nilai-nilainya. Boleh kok Anda belanja, tapi kebutuhannya bagaimana? Jadi saya kira itu adalah yang bisa saya pahami ya. Baiklah semua, demikian kira-kira materi yang kita bahas
tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila di era global. Artinya apa, anak-anak semua, bahwa dapat kita simpulkan bahwa di dalam rangka mencapai atau menghadapi era global ini ada tantangan yang harus akan selalu kita hadapi ketika kita menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tetapi ingat, tidak semua hidupnya ada tantangan, tetapi juga ada peluang. Nah, mari kita pergunakan peluang ini sebaik-baiknya. Bagaimana kita mampu mensosialisasikan bahwa nilai-nilai Pancasila itu nilai-nilai yang bersifat universal, nilai-nilai yang berlaku umum di seluruh dunia ini. Maka inilah peluang kita sekarang. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada negara asing. Nah, kemudian di saat mulai masuknya nilai-nilai perubahan, katakanlah teknologi, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Maka oleh karena itu kalian harus mempersiapkan diri, belajar sebaik mungkin, berlatih sebanyak-banyaknya. Jangan sampai Anda menjadi penonton di rumah sendiri di era global ini. Karena tidak ada lagi sekat-sekat antar negara. Untuk menghadapi itu hanya bisa dilakukan belajar, dan belajar, kemudian berlatih, dan berlatih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada semua. Mari kita berikan sekali lagi plus buat kelompok 3. Dan plus buat kita bersama. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 3 untuk menutup. Baik, sekian merupakan presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan kalimat sakit.